dengan nomor NIM 210321100008. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah entrepreneur. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha sukses yang ada di sekitar saya. Selamat pagi, Kak. Apakah Kakak bersedia untuk menjadi narasumber? Bersedia, Mbak, silahkan. Baik, Kak. Terima kasih. Sebelumnya bisa perkenalan dulu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani. Usaha bisnis yang sedang saya jalani adalah online shop. Baik, terima kasih Kak atas perkenalannya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Baik Kak, saya akan memulai ya pertanyaannya. Bagaimana awal mula Kakak berpikir menjalankan bisnis ini dan sudah berapa tahun Kakak menjalankan bisnis ini? Bicara tentang seberapa lama saya memulai bisnis ini, kebetulan bulan Desember ini tanggal 15, usaha saya sudah mencapai 2 tahun berjalan. Untuk berbicara awal mula saya memulai bisnis ini, awal mulanya berawal dari waktu saya kelas 11 SMA. Nah, itu pembelajaran tidak efektif, terus banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Waktu terbuang dengan sia-sia, hari-hari saya menjadi tidak produktif. Nah, saya mempunyai ide untuk memulai bisnis ini agar hari-hari saya menjadi lebih produktif, ada sesuatu yang dihasilkan. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Kak, apakah Kakak mempunyai pengalaman kerja sebelumnya memulai usaha yang Kakak jalankan saat ini? Bicara tentang pengalaman, kalau pengalaman untuk kita yang di bawah umur ya, kebetulan saya mulai dari kelas 11 SMA itu kan masih di bawah umur. Nah, kebetulan di daerah saya itu jika di bawah umur sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang seperti itu sulit ya, soalnya terhitung masih anak-anak, kurang dipercayai seperti itu. Nah, untuk bicara pengalaman, saya belum mempunyai pengalaman bekerja di toko atau perusahaan tertentu atau apapun itu, saya belum punya pengalaman. Nah, kebetulan saat saya masih anak-anak, masih SD ya, terhitung SD, orang tua saya itu membuka sebuah warung. Nah, kebetulan dari situ saya memiliki pengalaman untuk berinteraksi, istilahnya berinteraksi dengan pelanggan, dengan pembeli. Nah, dari situ saya dari pengalaman itu saya tuangkan pada bisnis saya gitu. Baik, kemudian kesalahan terburuk apa yang pernah Kakak lakukan selama menjalankan usaha, dan apakah ada pengalaman ketika usaha hampir gagal dan harus membuat keputusan sulit untuk tetap melangsungkan usaha tersebut? Baik, kegagalan itu memang makanan sehari-hari untuk pebisnis. Nah, untuk bicara apakah saya pernah gagal? Tentu saja saya pernah gagal. Awal mula saya melakukan bisnis ini dengan modal 50.000. Bayangkan 50.000 di tengah belum terkumpul modal yang begitu banyak. Di tengah jalan saya sudah mengalami kerugian yang begitu banyak. Nah, karena kesalahan teknik ya, mungkin nggak tahu ini kesalahannya kenapa ini. Saya masih sampai saat ini masih bertanya-tanya. Nah, saya itu mengalami kerugian yang cukup, menurut saya itu cukup besar. Saya saat itu memutuskan ini lanjut enggak ya, soalnya sudah rugi sekian gitu. Nah, kebetulan pada saat itu orang tua saya mengatakan, bisnis kalau sudah memulai bisnis gagal, jangan pernah takut gagal. Kalau kita rugi itu wajar. Nah, terus katanya jangan berhenti di tengah jalan, karena mungkin di jalan berikutnya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, menurut Kakak
Karakteristik personal apa yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis yang sangat menentukan kesuksesan dalam bidang bisnis yang sedang ditekuni? Bicara tentang karakteristik dan pebisnis ya, intinya gitu. Bicara tentang karakteristik. Nah, apa sih yang harus dimiliki, sifat yang harus dimiliki dari pebisnis? Tentunya harus bersemangat, semangat, tekun, jangan mudah puas. Istilahnya kita boleh bersyukur tapi jangan mudah puas dengan sesuatu. Nah, ini istilahnya kita sudah mendapatkan uang sekian, dikatakanlah uangnya itu 1 juta, sudah 1 juta sudah di genggaman. Nah, kita tuh berpikir gini, aku sudah mendapatkan 1 juta, ya sudahlah, ini aku jalani dengan seadanya saja. Nah, itu hindari sifat yang seperti itu, puas yang seperti itu tuh hindari. Boleh kita bersyukur, tapi lihatlah apa ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Kalau kita bersyukur dengan pada tempatnya gitu, bersyukur pada tempatnya itu bisa. Kalau semuanya kalau bersyukur kalau ini kita puas tapi kita tidak akan menjalani itu dengan yang sama seperti semula gitu tuh, itu bisa dikatakan itu kayak kita lebih lebih kembali ke awal kayak gitu tuh, kita lebih males gitu tuh. Nah, itu tidak baik tuh, kayak membuang, sama aja kayak kita membuang kesempatan, intinya seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, kreasi dan inovasi apa yang kakak lakukan selama usaha ini berdiri? Kreasi dan inovasi. Nah, di zaman sekarang nih ya, banyak sekali online shop, itu banyak. Nah, untuk membedakan online shop kita dengan online shop yang lain, kita harus melakukan kreasi. Apa sih kreasi yang saya lakukan? Nah, ini saya pernah menerapkannya pada online shop saya. Saya pernah memberikan sebuah potongan harga, istilah potongan harga. Untuk pembelian 50.000, akan mendapatkan hadiah gitu. Atau untuk minimal pembelian 50.000 mendapatkan potongan sekian persen gitu. Nah, dengan begitu kan itu berbeda dari online shop yang lain ya. Nah, itu jadi daya beli dari pembeli itu ya, itu lebih menarik gitu. Wah, online shop ini lo dapat potongan harga kalau dapat sekian, sedangkan di online shop yang di sana nggak ada gitu. Nah, itu sebuah kreasi inovasi yang bagus untuk mengembangkan online shop. Nah, kemudian kira-kira nih Kak, siapa sih motivator yang kakak kagumi sehingga kakak ini berpikir untuk memulai bisnis? Bicara tentang motivator, pernah saya waktu itu, kan saya sering buka sosial media ya, pernah waktu itu saya menemukan sebuah akunnya itu bisa terbilang anaknya masih muda tapi sudah melakukan bisnis dan sudah menghasilkan sesuatu yang besar untuk kedua orang tuanya ya. Nah, dari situ saya, wah, dia bisa, kenapa saya tidak gitu. Dia bisa di umur belasan tahun dia sudah mendapatkan ini. Saya juga harus bisa gitu. Prinsip saya seperti itu. Dia bisa, berarti saya juga bisa gitu. Saya akhirnya saya mengikuti akun itu. Saya jadikan beliau sebagai motivator. Terus ada kata-kata beliau yang mengatakan, kalau kamu belum lelah, berarti kamu belum sukses. Kalau kamu sudah lelah, bisa jadi dikatakan kamu akan sukses. Dari itu saya berprinsip seperti itu. Jika saya belum lelah, berarti saya belum sukses. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, berdasarkan pengalaman yang kakak dapat selama menjalankan bisnis ini, saran apa yang bisa disampaikan kepada orang atau pemula untuk yang ingin memulai bisnis? Saran saya untuk pemula yang ingin memulai bisnis, jangan patah semangat
saat kegagalan datang menghampiri. Tumbuhkan sifat yang tekun, jangan malas. Usahakan dalam ubah mindset kita, usahakan satu hari kita harus mendapatkan sesuatu gitu. Kita harus mendapatkan sesuatu. Bisa dikatakan kamu keluar bawa uang 10.000, kamu pulang harus mendapatkan lebih dari 10.000. Itu prinsip bagus itu. Untuk memulainya itu kita tidak boleh ya sudahlah nanti aja gitu. Jangan ditunda-tunda, karena jika kita akan memulai sesuatu, apalagi ini bisnis, jika ditunda pasti akan kita enggak, aku takut nanti enggak ada yang beli gitu kan. Biasanya banyak anak muda yang seperti itu, aku takut enggak ada yang beli, aku enggak jadi gitu. Nah itu jangan ditunda, sesuatu yang baik itu jangan ditunda. Terus kita harus semangat, jangan berhenti di tengah jalan, putus di tengah jalan, karena bisa jadi sesuatu jalan berikutnya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Baik teman-teman, dari pengalaman Kakak Fitri nih tadi dapat kita simpulkan bahwa saat kita menjalankan bisnis, kita harus tetap semangat, tekun, jangan mudah putus asa, karena di jalan berikutnya ada sesuatu yang lebih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Kak Fitri sudah Sama-sama. bersedia untuk diwawancarai. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.